Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Untuk memperjelas bagaimana penggunaan, pemanfaatan, dan operasional Eliju dalam pembelajaran di mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuat tutorial langkah demi langkah dalam setting maupun penggunaan Eliju yang harus kita gunakan di semester ini. Ibu Bapak yang saya hormati, tutorial Eliju yang pertama yaitu membuat mata kuliah dan administrasi perkuliahan. Nah, adapun isi dari tutorial ini meliputi yang pertama, membuat kelas atau mata kuliah. Yang kedua nanti bagaimana kita mengunggah RPS, kemudian mengundang atau enrollment mahasiswa, membuat ruang diskusi, bisa berupa chat atau forum, membuat kuis jika nanti ada kuis, membuat tugas atau evaluasi. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Pak Ibu Bapak sudah memiliki akun untuk masing-masing mata kuliahnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke laman Eliju. Langkah berikutnya adalah
seterusnya, common modulnya, restrict dan sebagainya. Sudah, nanti save and return. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ini sebuah studi kasus, ada yang harus kita penuhi, yaitu di filenya. Karena file ini adalah required, sehingga Bapak Ibu harus menguploadnya. Nah, kalau mau mengupload, kita choose file. Nah, kita pilih Bapak Ibu. Oke, kita pilih. Nah, misalnya ini adalah RPS Media Pembelajaran Fisika, kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah, nanti kita upload this file. Nah, ini sudah, kemudian kita save and return kembali. Nah, di sini RPS-nya sudah tersedia nggih Bapak Ibu. Nah, begitu pula ketika Bapak Ibu ingin mengunggah kontrak belajar dan nanti daftar hadir. Nah, untuk daftar hadir nanti akan kita buat di sesi tersendiri. Tahapan selanjutnya adalah enrollment mahasiswa. Enrollment itu berfungsi untuk mengambil data atau menginvite mahasiswa yang akan mengikuti kelas perkuliahan yang Ibu Bapak ampu. Nah, untuk proses enrollment ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu dosen yang memasukkan mahasiswa dalam kelas. Cara yang kedua, yaitu mahasiswa yang mendaftar sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Nah, untuk alasan praktis saja, nanti kita gunakan mahasiswa yang memilih atau mengambil mata kuliah yang diambil. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama Bapak Ibu, masih di halaman mata kuliah ini, kemudian di samping kanan atas ini ada gambar roda gigi atau gear, kita klik segitiganya. Nah, pada bagian paling bawah itu ada more. Nah, pada bagian more ini Bapak Ibu bisa klik user, ya, jadi ada course administration dan ada user. Nah, kita pilih yang user ini. Nah, setelah kita klik user, nanti akan muncul ada enrollment user, enrollment method, group, dan other users. Nah, langkah pertama Bapak Ibu yang kita lakukan adalah enrollment method. Kita klik enrollment method. Nah, pada bagian di sini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan manual enrollment, quiz access, dan self enrollment. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu kita pilih saja yang self enrollment. Nah, ketika kita memilih self enrollment, maka kita akan disuguhkan pada sebuah formulir atau kolom-kolom isian yang seperti ini. Yang pertama, custom instant name. Ini boleh Bapak Ibu isi dengan nama mata kuliahnya. Misalnya tadi media pembelajaran fisika, saya tulis MPF. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah lebih dari satu kelas, misalnya di sini ada MPF kelas A, MPF kelas B, MPF kelas C, dan seterusnya, maka pada nama mata kuliah ini silahkan diberi kode yang berbeda. Karena saya hanya mengampu satu kelas, maka saya tuliskan MPF saja. Kemudian allow existing enrollment yes, allow new enrollment yes. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada enrollment key. Enrollment key itu semacam password atau kode untuk bisa masuk ke kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini bebas Bapak Ibu, selera Bapak Ibu saja. Nah, saya di sini coba memasukkan misalnya MPF 2001. Nah, kita bisa cek di sini
kodenya misalnya MPF 2021. Kemudian pada bagian bawahnya, ada menu bawahnya, pada use enrollment key, ini jika Bapak Ibu memilih no, jika Bapak Ibu memilih no, maka Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa dari kelas lain untuk mengikuti kelas yang saat ini dibuat. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Ibu ini MPF-nya kelas A, kemudian di sini Bapak Ibu memilih no, maka mahasiswa yang di kelas B ini bisa mengikuti di kelas A. Namun, jika Bapak Ibu tidak mengizinkan, maka Bapak Ibu bisa klik yes. Kemudian enrollment duration, nah ini monggo Bapak Ibu kalau misalnya mau membatasi mahasiswa diizinkan enrollment misalnya sekian hari gitu, monggo ini diisi. Jika tidak atau kapanpun bisa enroll, maka kita disable saja. Kemudian notify before enrollment expire, ini kalau misalnya no ya kita no saja. Nah ini kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan boleh, jika tidak pun tidak masalah. Kemudian custom welcome message, nah ini monggo diisi, misalnya silakan mahasiswa mengenroll mata kuliah MPF itu misalnya ya Bapak Ibu. Nah setelah ini selesai, kemudian kita add method. Nah ini berarti kita sudah mengenroll mahasiswa dengan cara self enrollment, yaitu mata kuliah MPF. Nah ini belum ada Bapak Ibu karena memang belum ada mahasiswa yang Bapak Ibu yang saya hormati, tutorial berikutnya adalah bagaimana membuat forum diskusi, kemudian membuat kuis, dan juga menyampaikan tugas kepada mahasiswa. Jadi dari proses enrollment ini, kemudian kita masuk saja ke mata kuliah. Nah, di sini di administrasi perkuliahan, kemudian di topik 2 dan seterusnya. Nah, anggap saja Bapak Ibu administrasi perkuliahan ini sudah kita selesaikan, maka di topik kedua ini kita sebut saja pertemuan 1 misalnya. Nah, di pertemuan 1 itu Bapak Ibu merencanakan perkuliahan dengan cara diskusi. Nah, diskusi Bapak Ibu itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara chat secara langsung, juga melalui sebuah forum. Mari kita buat dulu sebagai contoh Bapak Ibu. Chat secara langsung ini bisa chat live saat perkuliahan berlangsung. Dan ini sifatnya adalah seperti WhatsApp Bapak Ibu, jadi hanya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kita coba setting Bapak Ibu. Yang pertama, nama chat roomnya adalah diskusi pertemuan pertama. Kemudian kita kasih deskripsi. Nah, deskripsi pada bagian diskusi ini Bapak Ibu mungkin melemparkan sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan terkait materi kuliah yang disampaikan, dan ini yang akan ditanggapi oleh seluruh mahasiswa. Jangan lupa di sini ada display description on course page, chat sessionnya. Nah ini Bapak Ibu bisa membatasi sampai kapan, apakah ini akan di repeat, kemudian apakah ini chatnya mau dihapus atau tidak. Kemudian nah ini Bapak Ibu, apakah setiap orang dapat melihat sessionnya. Nah ini bisa diatur antara yes dan no. Jadi Bapak Ibu monggo diatur saja ini. Kalau sudah, nanti kita save and return to course. Nah di sini ada diskusi pertemuan pertama yang sifatnya atau bentuknya adalah chat. Yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melalui sebuah forum diskusi. Nah, forum diskusi dan chat ini, forum diskusi ini lebih sifatnya umum Bapak Ibu. Jadi semua bisa mengaksesnya.
Nah, forum name-nya saya sebut aja ini diskusi forum 1 misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan di sini barangkali hal yang ingin didiskusikan atau dibahas oleh mahasiswa, boleh dituliskan di sini. Kemudian jangan lupa di sini adalah display. Kemudian setting forum tipnya, Bapak Ibu bisa memilih apakah a single sample discussion, each person post a discussion, atau bentuknya adalah Q&A. Kalau Q&A itu kayak semacam live itu nggih Bapak Ibu nggih. Atau yang kita gunakan standar general use. Kemudian availability-nya ini bisa disetting, mau sampai kapan ini bisa disetting. Kalau mau disetting Bapak Ibu tinggal klik enable-nya. Monggo, ini selera saja ya. Kemudian attachment and word count. Nah, di sini diizinkan 500 KB dan seterusnya. Kemudian discussion logging dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa setting secara mandiri. Jangan lupa nanti save and return to course. Nah, di sini ada 2 diskusi Bapak Ibu. Yang pertama diskusi pertemuan, diskusi forum. Nah, monggo Bapak Ibu selera saja ini mau digunakan salah satunya atau keduanya, barangkali mau digunakan, disilahkan saja. Nah, berikutnya pada pertemuan pertama ini juga kita ingin membuat sebuah kuis sebagai bentuk umpan balik atau penugasan, itu juga bisa. Maka kita kembali lagi klik ke add an activity or resource. Nah, di sini kita pilih yang kuis kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis, kemudian kita add. Nah, sama nggih Bapak Ibu. Monggo ini nanti dibuat saja namanya, misalnya ini kuis 1. Tuh. Kemudian ini deskripsi. Nah, ini bahan kuisnya apa. Nah, kemudian waktunya. Nah, ini biasanya dibatasi nggih Bapak Ibu. Mau time limit juga bisa. Kemudian kapan kuisnya dibuka dan kapan akan diakhiri. Kalau mau disetting, monggo ini di checklist saja. Kemudian misalnya Bapak Ibu, nah ini kita enable saja. Kemudian ini juga kita enable misalnya kuisnya ini hanya 30 menit misalnya. Nah, monggo saja Bapak Ibu. Silakan. Kemudian kapan ini akan berakhir, ini juga bisa disetting. Kemudian grade-nya, nah grade to pass-nya ini biasanya kita menggunakan skor 10-an gitu. Kemudian layout-nya, apakah semua pertanyaan atau 14 atau 20, monggo ini selera. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa menyeting satu persatu. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, maka kuis di sini akan ada menunya di bagian sini. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin melaksanakan perkuliahan secara langsung? Nah, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan secara langsung, Bapak Ibu bisa menggunakan Big Blue Button BN. Misalnya kita klik di sini. Nah, ini agak berbeda ya Bapak Ibu. Ini seperti halnya Zoom gitu. Namun, seperti yang disampaikan Ibu UP2 di beberapa waktu yang lalu, ini membutuhkan internet yang lumayan lancar. Nah, misalnya kita beri saja di sini live gitu ya, live MPF 1 misalnya. Nah, ini apakah akan diingatkan untuk seluruh mahasiswa? Kalau iya, nanti send notification. Kemudian Bapak Ibu bisa beri deskripsi di sini, deskripsi. Kemudian display on course page. Kemudian activity. Nah, ini ucapan selamat datangnya. Nah, ini apakah perlu dimoderatori apa tidak, dan apakah mau direkord apa tidak, monggo ini setting saja.
Nah, kalau iya, maka di sini karena kita tidak maka no setting can be edited. Nah, siapa partisipannya? Nah, partisipannya ini apabila Bapak Ibu sudah memiliki atau mahasiswa sudah mengenroll di sini. Jika nanti ada, maka seluruh mahasiswa nanti akan ada di sini. Nah, ini bisa dipilih. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul. Nah, untuk jadwalnya, nah ini Bapak Ibu bisa setting ya, bisa setting sendiri kalau misalnya ini mau di setting kapan sampai kapan gitu, monggo. Ini submissionnya kapan, kemudian paling lambat kapan, dan sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu ini klik di always show description-nya ini, kemudian submission tips-nya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file, maka yang di checklist adalah file submission. Nah, ini maximum number of uploaded file di 20, monggo ini disetting saja. Maksimumnya adalah 8 MB. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mahasiswanya mengerjakan langsung pada Elijo, maka file submissionnya ini di-uncheck, kemudian online text. Nah, berapa kata yang diizinkan? Nah, ini monggo Bapak Ibu. Misalnya kita 1000 kata begitu ya. Nah, kemudian setting feedbacknya, feedback comment, offline grading worksheet, dan seterusnya, comment inline, dan seterusnya, ini bisa disetting Bapak Ibu. Nah, karena saya belum punya pengalaman menggunakan yang seperti ini, monggo nanti saling sharing saja, kira-kira kalau no bagaimana, kalau yes bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu setting-setting yang lainnya, monggo. Nah, grade-nya sama seperti tadi, untuk grade nanti bisa berupa poin atau skala. Kalau Bapak Ibu memilih poin, misalnya maksimum grade-nya 100, itu ya monggo saja diisi. Nah, kalau sudah, monggo nanti kita klik save and return. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi ada diskusi itu ada 2 jenis, monggo digunakan yang mana. Ada kuis, kemudian ada pembelajaran secara langsung, dan tugas. Nah, ini dilakukan untuk pertemuan-pertemuan yang lain, meskipun tidak harus sama seperti ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin punya metode atau cara mengajar yang berbeda, monggo disilakan. Demikian Bapak Ibu tutorial pertama terkait Elijo, dari kita membuat administrasi perkuliahan, kemudian enrollment mahasiswa, serta bagaimana setting untuk tiap-tiap pertemuan. Namun demikian, ini sifatnya adalah tentatif sehingga Bapak Ibu bisa berkreasi. Saya mengajar menggunakan bagaimana dan apa dan sebagainya. Monggo nggih disilahkan Bapak Ibu. Nah, kalau pekerjaan setting ini sudah selesai, mohon tidak lupa untuk klik pada bagian gear, kemudian turn editing off. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga sudah tidak ada lagi gambar pensil atau editing pada bagian ini. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, jangan lupa nanti untuk logout kembali. Atau bisa misalnya mau menggunakan di mata kuliah lain, monggo. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pertama terkait Elijo ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan data tutur kata dan sebagainya. Akan dilanjutkan di sesi berikutnya terkait bagaimana membuat presensi mahasiswa dan setting-setting lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.